masyarakat aja, masyarakat personal, nanti masyarakat yang akan sanksi sosial lah, yang kalau misalnya dia ketahuan ngebohong segala macam gitu kan. Intinya gini, sebuah koran itu akan ideal. Terus seorang foto jurnalistik dituntut ideal. Tetapi tidak semua jurnalis itu bekerja karena idealisme loh. Ada yang karena gue cari uang, gue senang motret, masuk Kompas dibayar, gue jadi ada. Jadi dalam dunia ini tidak semua orang itu kerja sesuai dengan idealisme. Orang kerja untuk cari makan sudah sah-sah aja dan itu tidak terlarang gitu loh. Oke. Nah, saya jadi wartawan juga bukan karena jurnalis idealisme saya jadi wartawan karena saya senang jalan-jalan, titik. Serius, saya dulu melamar Kompas karena dikasih tahu Manuel Kasiepo, ya, itu yang wartawan Kompas senior. Kamu kalau senang jalan-jalan jadi wartawan aja. Oh serius Pak Manuel? Iya. Saya tapi nggak sekolah jurnalistik. Oh nggak apa-apa di Kompas, kamu nanti akan diajarin. Dan saya ngelamar Kompas, serius. Dari teknik sipil saya ngelamar Kompas gara-gara dikasih tahu Pak Manuel Kasiepo. Kalau kamu senang jalan-jalan jadi wartawan aja. Ya udah saya jadi wartawan. Terus aku jadi wartawan karena senang jalan-jalan. Kalau zaman dulu Kemilo Indonesia udah ada, berarti abang lamarnya ke Kemilo Indonesia dong? Mungkin ke Kemilo, mungkin nggak ke Kompas. Itu kata Om Lukas, Roda Jaya. Roda Jaya. Soto apa tuh? Soto Padang. Di Padang itu ada soto enak sekali ya, for your information semua ya. Itu pakai paru di gunting kecil-kecil, goreng-goreng. Waduh gila, liur saya keluar sekarang. Sabar bang, sabar. Tunggu COVID. Siap. Kata Ferry Makassar, angkat papan surfing dulu. Nggak ada yang nganu foto Bob. Oke, lanjut ya. Saya lanjut lagi. Contoh yang lain lagi. Aris Daeng. Bagaimana dengan foto konsepsual Om? Foto konsepsual. Lah foto konsepsual kan bukan foto news. Kalau namanya bukan foto news itu Anda mau ngapain, mau jungkir balik ya nggak masalah. Mau foto yang aneh-aneh ya nggak masalah. Namanya konsepsual kok. Seperti foto still life segala, apel diwarnain terus diwarnain warna hijau, orang ungu ya boleh, nggak masalah. Kalau namanya foto bukan informasi Anda dan foto milik Anda mau apain ya who cares, itu nggak apa-apa. Oke, itu ya. Dari Siter, 50 tusuk sate apa tuh? Ya sate Masukur, sate Padang. Syukur. Nggak percaya, saya 50 tusuk saya makan sendiri ya, lupa. Saya makan sendiri 50 masih nambah lagi. Iya. Jadi gini ya, aku sakit separah apapun, nggak doyan makan sama apapun, kalau sate Padang pasti masuk. Terutama yang level rasa Masukur lah. Ya, itu teman-teman. Siapa yang lewat di rumahku ini ada yang enak banget. Kalau mau ngirimin yang di luar rumahku ini ada yang enak. Tapi yang enak sate Padangnya. Kalau nggak sih bubur kampiun katanya. Oke, siap. Nah, ini dari Akia. Berarti bisa jadi photocred bisa disebut berfungsi sebagai ilustrasi, informatif, penjelas gitu maksudnya Bang. Ya, terserah jadinya kayak apa. Jadi memang gini, setting itu termasuk gini misalkan, motret petani ya, yang sawahnya tercemar tahun 93 itu saya motret di Magelang ya, airnya berwarna keunguan itu. Kalau saya motret apa adanya saya motret itu nggak enak backlight itu kan. Bapak boleh nggak nyangkulnya pindah sebelah sini? Dia mau, ya udah saya tangkul. Nah terus sebelumnya Pak boleh nggak nyangkulnya di sawah yang itu? Dia nggak mau, itu bukan sawah saya. Nah itu Anda nggak boleh maksa gitu loh. Atau nggak boleh maksa terus teman Anda pakaian sendiri suruh nyangkul itu, ya itu ngarang ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak ketahuan gitu loh. Sebenarnya kan setting itu kan jadi tercela kalau terus media Anda tanpa tidak bonafit, ya kan? Anda kan dipecat karena kok Kompas diemin kayak gitu lah. Biasanya dipecat tuh karena supaya koran itu tanpa bonafit. Sama dengan kantor berita. Kantor berita itu kan Bea kemarin bilang aturannya ketat. Ya, kantor berita itu kalau nggak ketat, ya orang nggak langganan sama dia. Saya kasih contoh ini. Tahun 2006, ini memalukan sekali ya, sorry. Saya lupa minta ke Leo Jakarta Post ya. Jadi tahun 2006 itu Merapi itu udah mulai gawat gitu. Foto Merapi, iya. Foto Merapi. Kompas ngirim media SP. Nongkrongin di tempat golf itu, motret aman sampai Merapi meletus dapat fotonya gitu loh. Udah berapa hari dia nggak dapat foto. Tiba-tiba Jakarta Post ngeluarin foto Merapinya meleleh. Wah, itu satu halaman penuh tuh. Wah, saya kan tersengat kan saya boleh di SB. Lu kok nggak dapat sih? Dimarahin. Dia bilang nggak ada bos. Lu aja males itu kan. Dan ternyata semua koran lain marahin wartawannya yang di Merapi kan. Terus wartawan yang teraniaya itu, yang dimarahi bosnya itu
ngadu ke vulkanologi DIY. Vulkanologi bilang ini foto Jakarta Post ini foto 2003, bukan 2006. Tahu dari mana Pak? Bentuk puncaknya kan berubah dari tahun ke tahun itu kan. Ini bentuk puncak 2003. Wah, jadi kan. Nah, itu contoh bahwa kalau kita ambil source dari luar, kita harus source itu terpercaya. Jadi kalau salah kita bisa nyalain. Kalau Kompas masuk foto itu Reuters yang salah kok, bukan Kompas itu kan. Maka kantor berita juga ketat supaya dia bisa dipercaya. Itu sesuatu yang nggak main-main. Itu terjadi. Maka Kompas memutuskan kalau kita beli dari orang yang nggak jelas, mending nggak usah beli, mending nggak punya daripada punya tapi malah salah gitu loh. Makanya terjadi. Untuk standar di Reuters itu sangat tinggi ya kan, karena dia integritas ya di Reuters ya, kayak Mas Bea itu ya. Iya, kantor berita itu kepercayaan banget. Kalau enggak sebuah koran nggak mau langganan sama dia gitu loh. Itu harus dijaga banget. Maka dia kalau kantor berita aturannya lebih ketat daripada koran, nah iyalah. Kalau dia cerita Mas kok Reuters seketat itu, ya dia harus seketat itu. Kalau enggak seperti Reuters itu kan nggak boleh pakai raw. Nggak boleh pakai raw. Salah satu adalah bahwa kemungkinan editingnya lebih rendah kan. Kalau orang kan lebih utak-utiknya lebih luas itu kan, nggak boleh pakai RAW juga. Jadi itu salah satu. Semua kantor berita asing melarang pakai RAW. Tunggu, saya mau tunjukkan satu lagi. Tunggu, ini mana tuh? Ini kalau ini setting yang iseng ya. Risa Fatoni betul ya. Jadi lihat ini fotonya. Ini peresmian PT Mas Priok ya, Pelabuhan Tanjung Priok 2. Lihat ya, ini SBY. Biasa kan? Ini ada Pak Dahlan Iskan itu kan. Ini ada Hatta Rajasa, ada Pak SBY, ada Bu Ani ya. ini foto tahun 2013 ya, lihat ya. Ini jadi ini yang iseng redakturnya atau dibutuhkan sih redakturnya siapa ya? IDSP atau Joni saya lupa. Pokoknya jadi Risa Fatoni meluluskan keinginan klasik bosnya, yaitu nunjuk ya. Coba kalau nggak nunjuk apa coba? Kan nggak hidup adegannya kan? Ya nggak? Biasanya kan dia pilih adegan nunjuk supaya adegannya hidup ya. Ini adegan klasik. Koran lain mungkin muat foto ini. Tapi Risa Fatoni mengambil foto cadangan yang diusulkan dan diterima. Yang dibuat Kompas adalah Bu Ani yang nunjuk. Lihat. Jadi orang tepuk tangan karena lucu. Pak SBY mukanya ketakutan ya. Semuanya tegang. Jadi foto ini anti mainstream. Ini setting otaknya si fotografer yang nakal itu loh. Yang biasanya Pak SBY yang nunjuk, ini Bu Ani yang nunjuk gitu loh. Jadi ini dibuat hari Sabtu sangat foto. Hari Sabtu itu Kompas kerang-kering foto, muji foto ini. Karena fotonya mengandung keisengan yang tinggi. Itu adalah setting kan, tapi dia kan setting tapi nggak mengutang-utik si yang terpotret. Coba setting, gue mau bikin yang aneh nih. Gue tungguin Bu Ani juga. Bu Ani juga diambil lah. Itu yang terjadi ya. Itu yang salah satu keluar dari realitas ya. Tidak sesuai dengan realitas, tapi nakal. Tapi justru itu dari jurnalistik yang variatif, yang menyenangkan untuk dilihat malah. Gitu. Sip. Aku baca pertanyaan lagi Bang. Dari Cipta Adi. Ya. Om, apa sih kode etik fotografi yang harus dipatuhi saat memoto yang berhubungan dengan dunia medis? Saya beberapa kali motret seorang cewek yang operasi jantung. Saya potret dia, cewek itu umur 18 tahun. Dadanya udah dada wanita dewasa ya. Dia telanjang dada. Saya motret cuma dikasih tahu Mas, ini tidak dipublikasikan ya bagian ini. Ya saya motret. Itu dokumentasinya IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia waktu itu ya. Dia dioperasi jantung dari umur 9 ya. Pada waktu umur 18 saya potret lagi dia telanjang dada, saya potret. Jadi gini, kalau Anda motret medis, kode etiknya waktu Anda motret akan dikasih tahu. Saya nggak mungkin ingat-ingat tiap hari karena saya motret medis dalam setahun belum tentu sekali, ya. Jadi kalau Anda motret atom, militer, atau sesuatu yang tidak tiap hari, Anda tanya pada waktu motret sama yang nganterin Anda. Saya nggak mungkin hafal. Jangankan kode etik medik atau militer atau nuklir atau apapun ya, jangankan itu. Kode etik jurnalistik umum pun saya udah nggak ingat kok. Saya nggak ingat. Waktu saya dulu saya pernah baca, tapi saya nggak ingat, sumpah. Intinya adalah jangan sara, simple. Jangan nyakitin orang. Kalau saya, pedoman saya adalah itu. Ya, poinnya juga harus nanya kepada bagian mediknya sendiri ya. Ini mau bisa dipublish atau tidak gitu ya. Terus mungkin yang dipertanyakan lagi mungkin apakah ada bagian-bagian tertentu yang boleh ditampilkan atau tidak segala macam di luar mungkin organ-organ intim segala macam gitu. Kalau di bagian apakah misalnya ya. Misalnya orang nih kena anak-anak kena yang tali
kepalanya membesar gitu kan kadang kan serem tuh Ini Bang. thalassemia. Ini, Ya. saya kemarin 2 hari lalu saya memotret sebuah panti rehabilitasi narkoba yang diresmikan oleh Pak SBY tahun 2005 ya. Panti rehabilitasi narkoba. Masuk dikasih tahu sama yang punya, Mas boleh motret semua fasilitas di sini, tapi satupun yang dirawat tidak boleh terpotret. Dia ngomong, yang nganterin, ya. Ya, jadi untuk hal-hal yang khusus, hal yang sangat khusus itu kita tanya sama tempat yang nganterin kita, yang memberi izin kita memotret. Dia akan ngasih kisi-kisinya kok. Itu Pinky Mirror nanya 2000 bikin BTS apa ya? Behind the Skin. Bukan BTS buat Telkomsel atau Indosat. saya kira butuh tuna susila. Buset deh. Bang, jadi menanggapi pertanyaan dari Mas Cipta Adi, kode etik fotografi di jurnalistik itu semua sebenarnya sama gitu ya. Tapi nanti tergantung instansi mana, kita menanyakan ke instansi tersebut karena mereka punya itu masing-masing. Jadi gini. Kalau majalah kedokteran, saya pernah lihat majalah kedokteran, maaf ya, alat kelamin perempuan di situ, jurnal internal ya. Ya, di Samarkand itu beberapa pembelahan yang internal banget itu tidak untuk umum ya, bisa seperti itu. Beberapa jurnal militer, beberapa detail senjata dimuat kalau di koran-koran umum. Senjata itu sensitif juga ya, darah juga sensitif. Jadi dia gini lah, Anda memuat foto di koran Anda supaya koran Anda tetap bonafit, kuncinya cuma itu. Kuncinya supaya koran Anda tetap bonafit. Jangan mikir aturan yang enggak lah. Ya, jangan pusing. Satu, jangan nyakitin orang. Terus bikin koran Anda tetap bonafit. That simple. Oke. Ini pertanyaan banyak Bang, aku bacain dulu deh ya. Dari Miftah Khair. Om, gimana caranya mengarahkan orang supaya mau post sesuai yang kita mau agar informatif? Apakah harus diajak ngobrol dulu? Pengalaman saya banyak orang yang menolak untuk difoto. Jangan guys. Gini loh, ini pertanyaan sekarang kan semua orang tuh sama semua ya. Jadi tergantung orangnya. Ada orang yang malah kita nggak bisa berhenti motret kok. Seorang artis saya pernah motret sampai 2 jam minta Mas ganti baju yang ini ya, sampai 3 jam nggak kelar. Tanya Susi Fati itu. Jadi nggak semua orang bisa disamakan. Jadi kuncinya gini lah. Kalau memang harus motret orang itu, ya bujuk sampai dapat. Gimana caranya? Ya itu pintar-pintarnya Anda dalam kehidupan ya. Nggak pernah bisa dibikin umum-umum. Karena orang manusia nggak pernah sama. Om di pasar perlu minta izin nggak? Pasar mana dulu? Ada yang pasar semuanya marah-marah minta duit ya. Pernah terjadi di suatu tempat di Jogja. Kita motret rame-rame nggak apa-apa. Terus selesai motret itu, foto itu dipamerkan. Ada sebuah foto lakunya mahal. Nah si fotografer itu karena orang cukup mampu, dia merasa duit ini hak yang dipotret. Dia balik ke kampung itu, di tengah pasar diserahkan ke si model itu. Habis itu orang motret diminta duit semua selama beberapa saat gitu loh. Ya itu, maka nggak bisa dipikul rata. Kuncinya adalah kalau Anda harus motret orang itu nggak boleh orang yang lain. Kalau Anda boleh, kok nggak mau dipotret Om ya pilih aja orang lain. Tapi kalau memang harus itu, ya usaha sampai dapat. Itu seninya itu. Saya nggak bisa. Bang, ini ada pertanyaan penting Bang, ya dari Avandi Rizky. Itu foto Pak Raden yang di figura belakang tuh diambil tahun berapa? Itu penting harus dijawab. Itu saya ambil kira-kira setahun sebelum Pak Raden meninggal. Itu foto saya ngambil banyak. Yang saya paling seneng itu saya cetak, saya bikin 2 persis identik, frame-nya pun sama. Satu saya kasih Pak Raden, satunya ditandatangani Pak Raden buat saya. Waktu Pak Raden meninggal, foto itu yang ditaruh di arah-arahnya Pak Raden dan taruh di depan makamnya Pak Raden. Ya saya cukup bangga itu foto itu. Tahun berapa? Saya motret. Tahun berapa? Aduh 2008 atau 2009 deh. Pokoknya setahun sebelum Pak Raden meninggal. Kira-kira setahun sebelum Pak Raden meninggal. Tumben nih ngejawabnya serius gitu loh. Padahal di luar topik gitu. Saya punya foto di pangku Pak Raden loh, di pangku kayak si Unyil. Saya sama Pak Sapardi nyesel loh, nggak pernah foto berdua. Saya sama Pak Sapardi cukup dekat ya, sampai saya tahu. Jadi gini, ada lagunya Pak Sapardi kan yang puisinya, ada gadis kecil di seberangkan gerimis. Itu Pak Sapardi cerita gadis itu siapa? Namanya Ayas Nastiti, itu temannya anak saya juga pernah pergi sama anak saya bawanya ular. Pak, si Ayas tuh pergi bawanya ular. Gila. Itu sih gadis kecil yang di puisi Pak Sapardi. Saya nyesel sama Pak Sapardi pernah foto berdua, nyesel banget. Sama Pak Raden punya foto berdua. Malah yang selalu foto berdua tuh sopir saya, si Amir. Jadi kalau motret Luna Maya, motret siapa selalu Amir saya potretin. Jadi filmnya dipajang tuh sama Iwan.
sama Iwan Fals, sama Tamara Geraldine, sama banyak, sama Tukul dicopot, mirip banget. Iya, Yang mana Tukul? Amir mirip Tukul. Iya, terus kata Amir, Pak, yang Tukul saya turunin. Ya kenapa? Orang suka nanya yang mana Tukul. Diturunin sama dia. Bang, ini pertanyaan dari Irsam Sutarto nih. Nah, ini masalah belajar fotografi nih. Yeah. Bang, dalam era sekarang, seberapa perlu sih pakai auto mode, terutama pas cuaca cahaya mendukung? Pelajaran fotografi. Seberapa perlu pakai? Dia nanyanya seberapa perlu pakai auto mode, terutama pas cuaca cahaya mendukung dalam era sekarang. Saya itu nggak pernah pakai manual, full auto. Oh bisa gampang kok, kita cari susah itu. Foto saya 99,99% auto, nggak usah mikir. Kita mikir yang lain ya. Sekarang auto canggih. Kemarin saya tes handphone ya. Tadi Dodi bilang, wah autonya luar biasa. Di Braga itu ada blue hour, ada lampu tungsten, ada lampu macam-macam. Beres semua, gila. Auto WB-nya canggih banget. Terus motret Milky Way pakai handphone. Bisa lihat di Instagram saya deh. Kira-kira gitu. Hidup digampangin loh, cari susah. Jadi banyak orang yang anggap kalau digampangin itu nggak bener gitu loh. Ya hidupnya susah terus, cari susah. Kalau saya bisa gampang, saya cari gampang. Oke. Dari CHB Taylor. Waduh. Ini yang ada hubungannya sama Taylor Swift nih kayaknya. Biasanya post seperti apa sih kalau presiden atau pemerintahan disetting dalam suatu acara besar? Presiden itu, menteri segala itu gayanya gitu-gitu aja. Nggak beda. Kalau foto Pak Harto ada di atas tuh. Kalau orang bule tangannya tangan kiri, kalau orang Melayu tangannya tangan kanan, lihat tuh. Pas Hasan Al-Bolkiah tangannya tangan kanan. Kalau yang orang kulit putih tangan kiri. Ya. Kira-kira gitu, gitu aja. Simple kok. Ya, orang Asia biasanya dia kasih tangan kanan. Kalau orang Eropa, orang Barat kan tangan kiri kanan sama aja ya. Ngilakan pakai tangan kiri nggak masalah. Tapi ada lihat foto itu yang sama Pak Bolkiah tangan kanan, sama Perdana Menteri Jepang tangan kanan. Pokoknya sama orang-orang Asia yang dimana kanan itu superioritas pakai tangan kanan. Itu diatur oleh protokol simple kok. Oke. Gitu ya, Mbak. Terus dari Dekiarova, foto settingan apa bisa berpadu sama momen-momen krusial dan yang tak terulang? Apa bisa berpadu foto settingan itu dengan momen-momen krusial? Gini, setting itu gak gampang loh. Setting itu butuh persiapan, butuh ide, dan gak semua orang bisa disetting. Setting aja. Kelihatannya setting itu gampang. Kayak orang di Photoshop aja. Emangnya Photoshop gampang? Enggak. Jadi fotografer profesional juga kalau nggak usah nge-Photoshop karena terus terang Photoshop itu bayar orang loh. Itu dulu di zaman tahun 88 itu hanya detik. Dulu pakai chroma key namanya ya. Photoshop tahun 87 88 itu belum program Photoshop, itu hardware ya. Itu namanya chroma key. Itu mahal, hitungannya per detik. Jadi operatornya kerjanya berapa detik itu dihitung. Jadi kalau jangankan setting ya. Setting juga lebih repot lagi, nyuruh-nyuruh kan emangnya gampang gitu loh. Terus waktunya juga hilang banyak. Jadi setting itu juga kalau terpaksa banget sih. Fotografer kalau bisa nggak usah setting, malas setting gitu. Nah sekarang saya maju lagi supaya kita nggak stuck aja satu tempat. Lihat, ya. Tunggu. Ini ini Hari Ibu 22 Desember tahun 2000. Ayo, saya pikir bikin tebak-tebakan nih. 2003, 2004 atau 2005. Orang suka salah. Ya 2003 lah, 2004 udah SBY presidennya kan. Jadi ini Hari Ibu 2003. Yang ngerangkul Bu Mega itu SK Trimurti, kiranya Bu Muriati Sudibyo ya. Ya ini foto yang masuk buat HL Kompas ya. Coba sekarang perhatikan foto ini. Ini sekarang post processing ya. Jadi bukan setting ini. Kalau saya setting, saya akan nyuruh Bu Muriati mundur dong Bu. Jadi gini loh. Foto ini terlalu banyak informasi. Ada Bu Muriati, ada Bu SK Trimurti. Ada wanita-wanita banyak. Tapi yang paling penting memang dua orang ini ya. Orang wanita terkenal Indonesia ya. Tetapi bagi foto ini terlalu banyak bicara. Sehingga harus saya potong. Ya kan? Saya potong gini ya. Di Kompasnya nanti kayak gini nih. Di Kompasnya jadi kayak ini. Di Kompasnya HL ya. Ada lihat ya. Ini asli fotonya. Ini foto secara adegan nih, real, murni. Tetapi secara konten sebuah foto, ingat foto itu kuat karena terbatas ya. Terbatas. Kalau mau nggak terbatas boleh ya motretnya pakai 360 terus kan. Pembatas suruh milih sendiri adegannya ya nggak, ya kan?
Kan nggak gitu. Justru foto itu jadi kuat karena kita memilihkan adegan untuk orang yang lihat, bukannya suruh milih sendiri. Nah ini walaupun udah dipilihkan, ini masih kelebihan Bu Muriati. Pertanyaannya adalah, Bu Muriati kan ada Pak? Iya ada, tapi dalam foto jurnalistik, kalau terlalu banyak info gini, fotonya jadi nggak kuat. Sehingga Bu Muriati pindahin aja ke teks. Ya, fotonya cukup Bu Mega sama SK Trimurti, tangannya mencolok di kepala presiden itu kan. Jadi cukup segini fotonya. Kehadiran Ibu Muriati dimasukkan di teks. Itu gunanya pakai teks. Sehingga dipotong begini. Tapi ini kasusnya adalah begini. Ya, kasusnya ya. Ini begini, dipotong, hidungnya Bu Muriati masih ada ya nggak? Artinya kalau saya motret, saya akan bilang, Bu, mundur dikit misalkan ya. Gitu. Tapi karena udah nggak mungkin, saya hilangin hidungnya. Tung, saya hilangin tuh. Kelihatan nggak? Iya. Apakah itu boleh? Gitu kan? Saya lakukan kok. Dan hal Kompas seperti ini. Nah, pertanyaan adalah, apakah hidungnya ditusir atau dipotong? Ini saya potong memang sebenarnya. Tapi kalau Anda berlatih burger ya, kalau ini murni dipotong, kodenya hilangnya kebanyakan kan? Faktanya kan kodenya hilang. Jadi ini saya potong dikit, saya potong dikit, saya tusir juga sedikit. Jadi saya ada nakalnya juga nih untuk bikin foto ini gitu loh. Jadi ini adalah rekayasa pasca pemotretan. Apakah saya merubah informasi? Tidak, cuma ujung hidung kok. Artinya kalau saya sabar dikit mungkin Bu Muriati ini mundur dikit lagi gitu kan, hidungnya nggak ada. Jadi saya nge-photoshop ngilangin suatu data. Apakah itu nggak boleh? Ya nggak gitu-gitu amat lah. Artinya gini loh, pengalaman kita bergaul lah. Teman yang alim banget itu biasanya malah nggak menyenangkan tuh ditemenin ya nggak. Yang terlalu alim itu malah, yang agak nakal-nakal dikit itu kadang-kadang yang asik. Jadi saya berani cerita kan, yang nakal-nakalan saya ya. Saya nggak pernah nipu informasi, tapi kalau yang gitu-gitu saya ceritakan no problem. Karena menurut saya itu nggak terlalu nakal lah, ujung-ujung seupil gitu. Oke. Bang, ini pertanyaan banyak, aku bacain satu-satu dulu ya. Sebelum 6 menit lagi kita terputus. Ini dari Om Ruby nih Pak Ketua. Kalau boleh Oot, kan Kompas mau 100 tahun. Boleh cerita sedikit tentang PK Oyeng atau generasi pencetus. Nanti mungkin setelah sesi kedua ya Bang. Iya nanti Pak. Ya. Yang satu tahun Pak Oyeng bukan Kompas. Kompas baru 55 tahun. Iya tuh kata Kompas baru 55 tahun. Ya, pertanyaan lain. Nanti saya jawab setelah sesi 2. Om, dari di Jack Matkoda, Komarabain, sahkah gambar ilustrasi mewakili foto apabila nggak ada foto sesuai tema jurnalistik? Gambar ilustrasi mewakili foto. Foto jurnalistik itu ada 4. Foto jurnalistik itu ada 4 ya. 1 hard news, ya. 2 feature. Hard news itu adalah foto yang jebret sekarang harus dimuat segera. Kalau dimuat seminggu lagi udah basi, udah nggak ada nilainya. Itu hard news ya. Hard news. 2 feature. Feature itu contoh tari kecak ya. Ada potret sekarang, buat ilustrasi 3 tahun lagi juga nggak masalah ya. Itu foto feature ya. Feature itu yang foto yang abadi ya, yang suatu peristiwa yang nggak terikat waktu ya, bukan terikat kekinian itu ya. 3 adalah portrait. Portrait itu adalah foto yang tidak bisa digantikan kata-kata. Anda nggak mungkin ngomong muka orang pakai kata-kata ya. Jadi jangan pernah bandingkan tulisan sama foto kuat mana ya. Kalau portrait harus foto, nggak mungkin tulisan ya. Portrait itu adalah wajah orang ya mungkin. 4 adalah ilustrasi. Ilustrasi itu jurnalistik. Contoh, suatu hari ada tulisan tentang fashion mahasiswa masa kini. Yang nulis seorang pengamat mode, udah meninggal orangnya. Tentang fashion masa kini itu gini. Udah selesai, Mbak Nino mau panggil saya, Bain, kamu ke kampus dong, tolong bikinin ilustrasi itu tulisan ini. Nah saya motret foto itu untuk tulisan itu gitu loh. Jadi gak ada hubungannya. Kalau dibuang juga gak masalah. Itu namanya ilustrasi. Foto ilustrasi. Biasa. Foto yang dipotret untuk melengkapi tulisan itu namanya foto ilustrasi. Dan itu adalah jurnalistik tetap. Oke. Ini dari M. Ibal. Pernah nggak ada pengalaman ketika moto jurnalistik, momen yang tak terduga di mana foto itu merupakan kunci kebenaran dalam suatu kasus? Waduh, muluk banget. Iya. Gini, bisa kasih contoh nggak? Ya misalnya motret nih TKP gitu segala macam ya kan, di TKP kejadian pembunuhan. Malah ternyata yang abang foto tanpa sadar polisi juga nggak tahu itu ternyata barang bukti misalnya gitu kan. Ini muluk banget sih. Kenapa gue kasih ilustrasi ya? Saya belum pernah ketemu. Tapi kalau
Motret yang membahayakan banyak. Joni itu tahun 96 motret judi liar di Glodok ya, info miliar tomcatnya ya. Ya, saya 99 sorry. Saya juga iseng aja ya. John, ambil John. Terus Joni terancam. Jadi waktu muat fotonya itu terpaksa disamarkan namanya ya. Ya, judi omsetnya miliaran. Ya betul saya motret wanita tunasuci anak-anak itu kan sama itu kan. Betul. Itu juga suatu kenapa Kompas ngambil itu? Karena Kompas ya kita jualan informasi yang menyenangkan juga. Informasi itu gak semuanya penting ya. Informasi itu bisa penting yang orang ingin tahu, bisa memberitahu yang orang nggak tahu, bisa informasi yang menghibur, bisa informasi yang menggelitik saraf sosial orang. Yaitu informasi koran itu bagaimanapun adalah bisnis informasi apapun bentuk informasinya kayak gitu. Oke, ini dari Titi Maria Ulfah. Halo Bapak, saya guru sejarah. Tadi kan Bapak ngasih contoh satu foto setting saat Perang Dunia. Lalu apakah bisa dikatakan foto-foto sejarah itu memang settingan? Terima kasih Bapak, sehat selalu. Sia. Ayo Bapak, jawab Bapak. Foto Soekarno pelukan sama Sudirman itu foto settingan dan palsu loh faktanya. Soekarno meluk Sudirman itu di buku sejarah kan kedua pemimpin itu akrab gitu kan. Iya serius, pernah saya tuliskan juga di Kompas kok. Jadi Soekarno meluk Sudirman itu, Sudirman lagi marah sama Soekarno. Jadi Sudirman itu nggak beranjak tuh, Soekarno datang meluk, terus ada mendur, cek, terus dia tanya, bagus nggak? Oh nggak sempet Pak, ulangi lagi. Ya, karena Sudirman tetap diem aja karena dia lagi kesel. Terus berulang jebret, fotonya keluar kan Soekarno pelukan sama Sudirman. Di buku sejarah dibilang kedua pemimpin tampak akrab. Saya konfirmasi ini, saya nggak ngarang ya, sama Rusyan Anwar. Waktu itu Rusyan Anwar tahun 2008 ke Kompas. Saya tanya, Pak, gini ceritanya. Saya nggak ingat persis, tapi waktu itu benar. Sudirman lagi marah sama Soekarno. Saya konfirmasi dari Pak Rusyan Anwar sendiri. Dan pernah saya tulis di Kompas peristiwa ini. Jadi itu foto sejarah yang faktanya tidak seperti itu gitu loh. Oke. Dibilang kedua pemimpin akrab. Padahal waktu itu Pak Dirman lagi kesel sama Soekarno. Jadi poinnya ya bisa dikatakan foto-foto sejarah itu emang ada settingan gitu ya. Itu ya Mbak Titi ya. Gini, ya sejarah itu juga apa ya? Kadang-kadang bisa bolak-balik tergantung yang megang sejarah kan konon peribahasanya begitu kan. Sejarah itu benar di tangan penguasa.